kembali menyaksikan segmen Mining Zone Closing Bell CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar. Saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Direktur dari PT Inalum, yaitu Bapak Ilham Syah Mahendra. Halo Pak, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Bisa bertemu lagi, senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Pak Ilham. Senang juga Syaf ketemu lagi. Apa kabarnya di Bali nih? Senang banget Pak, bisa sambil jalan-jalan, sambil liburan. Ketemu Pak Ilham lagi. Thank you. Pak Ilham, kalau sebelumnya kita pernah berdiskusi, saat ini sekarang saya mau tahu lagi Pak, kuartal ketiga sudah dilalui oleh Inalum. Bagaimana kinerjanya dari segi keuangan dan juga dari segi produksi? Oke, dari sisi keuangan mungkin saya mulai dari kinerja keuangan. Jadi selaras dengan performance kita di semester 1, kita terus significantly terus membaik. Dari kinerja keuangan pendapatan kita tumbuh dan juga lebih tinggi dibandingkan apa yang kita targetkan di tahun ini, sekitar 200%. Terus kemudian EBITDA kita juga tumbuh sangat signifikan dibanding tahun lalu dan juga apa yang kita targetkan tahun ini. Dari sisi produksi kita sudah achieve 206.000 ton, artinya 1,4% di atas apa yang kita targetkan di 2024 dan juga sekitar 40% di atas periode yang sama di 2023. Dan kemudian di sisi penjualan kita juga tumbuh sekitar 3%. Dan juga dari apa yang ditargetkan dan juga sekitar 34% tumbuh dari 2023. Jadi artinya dari produksi, penjualan, dan juga kinerja keuangan kita berhasil mencatatkan catatan yang sangat positif. Dan 2024 ini memang banyak sekali hal baik dan juga challenging sehingga kita banyak strategi yang memang kita sudah terapkan, kita monitoring dengan baik. Dan alhamdulillah kita harapannya closing up di 2024 ini dengan angka all-time high production dan juga penjualan. Nah, faktor terbesar penopang dari peningkatan ini apa Pak sebenarnya? Yang paling signifikan adalah transformasi strategi penjualan dan juga transformasi proses bisnis. Jadi kita dari yang strategi production driven, kita transform ke market driven. Jadi artinya kita lebih ke customer oriented. Apa sih yang dibutuhkan customer dalam konteks komoditas aluminium ini? Spek yang seperti apa? Volume yang seberapa banyak? Dan juga timing kebutuhannya. Ini kita sesuaikan. Jadi benar-benar production sekarang mengikuti ritmenya market. Gitu ya. Jadi benar-benar apa yang kita produksi itu yang dibutuhkan market. Sebelumnya kita production driven. Di mana kita produksi all volume gitu ya. Terus kemudian baru kita jual, kita cari marketnya seperti apa. Tapi sekarang kita ke market dulu nih. Ke downstreaming dulu. Exactly. Jadi kita berdasarkan permintaan dulu, production mengikuti. Itu yang benar-benar mendriven volume dan juga penjualan kita bisa mencatatkan catatan yang sangat positif di tahun ini sampai 40% di atas. Memang permintaannya sebesar apa Pak kalau dari dalam negeri? Kalau domestik secara forecast kita expect 3-5% tumbuh gitu, dan itu terjadi di tahun ini dan sampai 5 tahun ke depan diproduksi yang seperti itu. Dan muncul market baru yang sangat promising di sektor kabel. Gitu ya, dan ini banyak sekali menopang dari sisi sales kita dan juga banyak sekali permintaan nggak hanya domestik untuk kabel dan juga di sisi ekspor. Kita juga kerjasama dengan downstreaming customer gimana produk tersebut bisa penetrasi ke market global. Kalau untuk market globalnya sendiri saat ini permintaannya? Kalau market global kita tahu produksi aluminium global itu sekitar 70 juta ton, gitu ya, dan permintaannya itu sekitar 73 sampai 75 juta. Jadi sebenarnya permintaan tumbuh lebih pesat daripada produksinya. Nah, ini dari sisi produsen aluminium ini opportunity, gitu ya. Dan ini akan harus didukung dengan rencana-rencana jangka panjang, gitu ya, bahwa kita akan ekspansi nggak hanya di aluminium tapi juga di bahan baku alumina. Jadi the opportunity is very huge, gitu ya. Kita defisit secara global dan di domestik kita market share-nya saat ini dari 40% di tahun lalu, kita tumbuh ke 48%. Yes, artinya masih ada 52% yang artinya masih impor. Nah, tapi sekali lagi itu menunjukkan bahwa room for improvement dan juga tumbuh di pasar domestik juga sangat tinggi. Gitu. Jadi kita terus akan ekspansi, nggak hanya fulfilling domestic demand, tapi kita juga penetrasi ke market internasional atau global. Saat ini hasil produksinya kalau dihitung dalam persentase masih besar penyerapan domestik atau sudah lumayan besar juga Pak untuk diekspor ke luar negeri? Jadi untuk tahun ini market untuk penetrasi ke market ekspor kita tumbuh 20%. Jadi komposisi di tahun lalu di 2023 itu 90% kita support domestik aluminium, kemudian 10% kita ke market internasional.
Tahun ini komposisinya udah 70-30 nih. Oke. Jadi dari 10% internasional tahun lalu kita udah tumbuh ke 30% sekarang. So we more aggressive to international market right Di now. mana aja Pak memang pasar? Jadi basically produk kita udah all over the world. Jadi region Asia, Europe, Amerika Latin, Amerika Selatan. Jadi untuk Europe kita udah distribute our produk ke contohnya Italia, Spanyol, Belanda. Terus kemudian ke South Africa juga, region Afrika kita juga support. Terus kemudian ke US, ke Honduras, ke Meksiko. So basically all over the world udah pernah ngerasain produk dan kualitasnya aluminiumnya Inalum. Oke, tadi dalam speech Bapak, saya juga mengutip bahwa PT Inalum ini terus gencar untuk melakukan sustainability mining. Ini apa Pak yang dilakukan oleh PT Inalum untuk mengedepankan sustainability mining ini? Jadi ini selaras dengan visi kita ya, dan kita percaya dan kita yakini, dan ini sesuai dengan apa yang diprediksi oleh market dan juga analis bahwa produk aluminium yang punya aspek green ini sekarang lebih disukai oleh market. Kita tahu bagaimana bahwa isu climate change, isu sustainability ini menjadi going concern di dunia. Dan kebetulan apa yang kita terapkan di Inalum, starting dari energi yang kita gunakan. Kita berbasis hydropower. Jadi PLTA, kita menggunakan air sebagai sumber energi kita. Teknologi yang kita gunakan juga ramah lingkungan. Jadi energy usage of green kita sampai 95-96%. It's very dominant. Nah ini akan kita maintain terus nih, kita maintain terus. Nggak hanya di sisi bisnis, kita juga contributing to the community development. Gitu ya, kita concern ke masalah education, healthcare, ke community lokal. Dan kita percaya bahwa apa yang membuat bisnis kita bisa berkelanjutan, nggak hanya di sisi operations, nggak hanya di sisi penjualan, tapi how we contributing to local community development. Itu yang bikin kita akan berkelanjutan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Salah satu yang juga ditekankan oleh pemerintah saat ini itu juga adalah melalui pemanfaatan alumina dalam negeri. Sehingga Inalum juga berperan untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri. Nah, sejauh mana nih hal ini mampu untuk memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga bisa berperan penting dalam mencapai swasembada alumina di Indonesia? Oke, subjek kandungan dalam negeri atau TKD ini jadi hal yang sangat penting saat ini ya, dan kita terus angkat dan kita bawa di level Kementerian Perdagangan, Perindustrian, karena ini subjek yang sangat penting bagaimana kita mengisi produk aluminium di Indonesia dengan kandungan yang dominasinya adalah produk Indonesia. Jadi kandungan dalam negeri untuk produk aluminium kita sudah mencapai 69%. Ditambah ada namanya BMP atau bobot manfaat perusahaan. Itu 10%. Jadi TKDN kita kandungannya sekarang sudah 79%. Jadi sangat-sangat dominan. Ditambah yang tadi disampaikan, kita ada proyek smelter grade alumina refinery, di mana kita produksi dan processing alumina sendiri di dalam negeri. Ini akan menambah bobot lagi kandungan dalam negeri. Nah ini tentu juga selaras dengan program Bapak Presiden Jokowi sebelumnya dan dilanjutkan. Dan sangat sering dimention nih sama Pak Prabowo dan kabinetnya bahwa hilirisasi ini jadi prioritas. Dan Bapak Erlangga juga sempat bilang bahwa salah satu program strategisnya adalah bagaimana memperkuat hilirisasi di komoditas aluminium. Nah ini tentu akan strengthening our position di domestik dan juga menambah kandungan dalam negeri. Dan ini penting bagaimana hilirisasi ini nggak berhenti di sini, tapi terus berkelanjutan. Dan kita nggak akan berhenti di smelter grade alumina refinery yang pertama. Tentu kita berencana juga untuk yang fase 2 yang rencananya beroperasi di tahun 2028 dengan total kapasitas 2 juta ton. Bapak juga tadi sempat mention bahwa salah satu target dari pemerintah kita juga untuk bisa swasembada aluminium. Hadir di acara ini banyak sekali buyer-buyer ataupun customer dari PT Inalum. Bagaimana kolaborasi ini bisa terus berjalan dan mewujudkan swasembada aluminium yang diinginkan oleh pemerintah itu? Dan peran PT Inalum di dalamnya? Oke, jadi di acara ini kita benar-benar menegaskan bahwa kolaborasi dengan customer dan juga stakeholder lainnya ini jadi salah satu kunci untuk bisnis yang berkelanjutan. Karena tentu testimoni, advice dari customer dan juga stakeholder ini menjadi penopang kita dan jadi source of development kita. Jadi kita tahu nih apa saja pengembangan yang mesti dilakukan. Bagaimana suara customer. Kita ini aluminium berada pada level midstream. Jadi upstream ada di bauxite, tambangnya yang menjadi bahan baku. Terus kemudian kita alumina dan alumina ini ada di midstream. Di downstream ini ada di customer. Penting mendengarkan mereka. Apa yang terjadi di
real market, apa yang terjadi dinamikanya terhadap pricing juga, apa market yang berkembang, kebutuhannya seperti apa. Nah ini terus kita akan pelihara, kita akan maintain terus dialog-dialog seperti ini agar kita tahu dan selaras nih dari Dengan downstreaming, ya. midstreaming sampai upstream Ya. apa kebutuhannya. Dan ini kita bisa implikasikan ke bisnis plan kita sampai 5-10 tahun ke depan. Teknologi apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Terus kemudian volume, forecast, pengembangan sampai level mana kita harus expansion gitu. Nah ini penting memelihara koordinasi integrated antara upstream, midstream dan juga downstream dalam konteks value chain komoditas aluminium. Belum lama juga smelter ini baru saja diresmikan oleh pemerintahan Pak Jokowi ya. Ini apa kabarnya Pak sekarang? Kabarnya baik, kita sekarang di final stage of commissioning. Jadi first alumina produk kita akan keluar di bulan Desember. Setelah itu kita akan wrap up commissioning sampai kuartal 1 2025. Harapannya di tahun depan sekitar lebih dari 50% alumina kita yang biasanya fully 100% impor akan kita ambil dari PT Borneo Alumina Indonesia yang which beroperasi dan memproses di sini. Dan harapannya 2 tahun kemudian fully 100% alumina kita sebagai bahan baku aluminium ini akan bisa kita konsum seluruhnya untuk Inalum. Jadi nggak hanya bicara hilirisasinya dan nilai tambah, tapi bagaimana kita maintain competitiveness. Dengan pembelian bahan baku di dalam negeri, tentu ini akan menekan biaya bahan baku kita di mana 70% dari cost structure produk aluminium ini ada dari bahan baku utama kita terutama aluminium itu sendiri. Alumina. Berbicara tentang tahun 2025, apa yang menjadi target dari tahun 2025 Pak untuk PT Inalum? Artinya 2025 ini sangat penuh tantangan karena kita coba melihat fluktuasi harga aluminium dan juga bahan bakunya di akhir tahun 2024 ini cukup significantly naik. Nah, kita antisipasi 2025 kita akan concern di cost management strategy. Jadi bagaimana kita maintain pricing di bahan baku utama, spare part dan equipment, dan juga bagaimana kita integration di sisi supply chain. Yeah. Kita ngelihat bahwa logistik is very challenging right now. Jadi bagaimana kita harus integrated antara kebutuhan bahan baku, kemudian kedatangan bahan bakunya dan juga konsumsinya. Nah ini nggak boleh missing nih schedule-nya. Terus kemudian kita harus maintain juga, kita berhasil menurunkan sampai 6-7% biaya produksi di tahun ini. Kita berharap double digit efisiensi di tahun depan itu juga bisa tercapai dengan inisiatif in-house dan juga banyak third party dan juga proyek-proyek modernisasi yang akan kita lakukan dan juga nambah kapasitas sampai up to 300.000 di 1-2 tahun ke depan. Rencana IPO-nya Pak belum kedengeran lagi sampai sekarang? Oke, IPO masih terus berprogres gitu ya. Kita akan fokus di proyek pengembangan strategis dulu. Commissioning di Alumina Refinery tahap 1, perencanaan di Alumina Refinery tahap 2, dan juga second smelter kita yang 600.000 kita sedang matangkan. Tapi berita baiknya pra IPO-nya akan kita lakukan di 2025. Oke, gitu. di bulan apa Pak? Bocoran dong Pak. Dari kuartal 1, kuartal 2 kita akan mulai pra IPO-nya gitu ya. Jadi harapannya setelah tahap inisiasinya sudah finalize untuk di proyek-proyek strategis, kita concern ke pra IPO dan harapannya lancar terus sama IPO. Mohon Sampai doanya. dengan akhir tahun 2025 lah ya Pak Yes, ya. Oke. yes. Baik kalau gitu terima kasih Pak Ilham atas waktunya. Sehat dan sukses selalu untuk Sehat Anda. juga, terima kasih. Ya pemirsa, demikian diskusi saya bersama dengan Pak Ilham Syah Mahendra. Terus saksikan Mining Zone di CNBC Indonesia Beyond Business.